Iya teman-teman Gopedia, sekarang kita udah bersama dengan Ibu Khoiriyah, benar begitu ya Bu ya? Iya, benar. Iya. Gimana nih Ibu kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa hari ini sehat dan alhamdulillah semua lancar. Alhamdulillah. Sedang apa nih Bu kesibukannya sehari-hari? Sehari-hari bersama anak-anak dan juga berusaha ikut kelas-kelas menulis, terus lagi nyusun naskah juga, pengen perbanyak lagi buku-buku gitu. Oh Masya Allah. Jadi menulisnya terus dilatih ya Bu ya? Iya, belajar dan terus belajar kan kita. Iya. Sebelum kita masuk nih ke pembicaraan kita yang lebih dalam lagi, boleh Bu diperkenalkan sama teman-teman Gopedia, Ibu mungkin Ibu sebagai apa sehari-harinya atau pekerjaannya atau alamat rumahnya juga boleh. Ayo Bu silahkan diperkenalkan. Baik. Bismillah, salam kenal semuanya. Nama saya Khairiyah. Saya asli dari Malang, Jawa Timur. Saya berdomisili di Batam dan saya saat ini aktif di Forum Lingkar Pena Kepri, Kepulauan Riau. Saat ini saya diamanahi sebagai Ketua FLP Kepri dan mulai aktif dalam dunia kepenulisan mulai dari SMA, dulu SMA kelas 1, sempat menang di karya ilmiah remaja, juara 2 di tingkat sekolah swasta yang ada di Malang. Habis itu saat sudah bekerja, mulai 2003 aktif di buletin di tempat kerja, terus ada yang ngajakin gitu ya, mulai dunia tulis menulis, memang masih belum aktif banget. Terus pas sudah menikah, memang di rumah kita sudah membudayakan untuk membaca gitu ya. Kalau kita sudah banyak membaca, kayaknya kurang kurang pas juga kalau kita nggak menyalurkan gitu ya, tidak menyalurkan dalam tulis menulis gitu. Dan 2012 mulai, sebenarnya 2011 atau 2000 berapa ya, sudah aktif di, dulu masih di web ya, webnya saya lupa media apa, sekarang sudah nggak ada. Terus di 2011an di Dakwatuna. Habis itu mulai ikut ibu-ibu doyan nulis luar negeri karena posisi saya tinggal di Johor. Jadi saya mulai 2007 sampai 2014 saya tinggal di Johor. Di sana juga aktif di Forum Lingkar Pena Johor dan 2014 pindah ke Batam. Nah, kemarin itu memang sudah lama sih saya sudah diajakin untuk membukukan tulisan-tulisan saya yang ada di Dakwatuna. Terus kalau ibu-ibu itu kan kadang saat anaknya sakit udah macet kan gitu. Dan saya waktu itu belum siap gitu ya. Terus kemarin itu tersemangati karena ada teman-teman yang sudah beberapa kali gitu ya, apalagi yang Wikipedia membuka peluang lebar-lebar nih gitu kan. Wah, ini kayaknya menarik juga nih untuk dicoba gitu kan. Nah, iseng-iseng saya masukin naskah yang dari tulisan-tulisan dan ditambah dengan naskah-naskah baru. Habis itu masukin ke Wikipedia dan Masya Allah waktu itu cuma 2 minggu langsung publish, langsung sudah tayang gitu kan. Wah, ini jadi semangat gitu. Terus waktu itu juga saya lagi ngadain kelas menulis untuk teman-teman muslimah yang ada di Batam gitu kan. Dan mereka memang sudah mengumpulkan naskah. Terus saya semangati mereka, ini Wikipedia lagi gratisan nih, kita ada kesempatan nih untuk menerbitkan karya kita gitu kan. Jarang-jarang kita ada kesempatan kayak gini, ini kesempatan kita nggak dituntut apa-apa dengan Wikipedia, lebih mudah gitu ya kerjasamanya waktu itu. Teman-teman akhirnya cepet-cepet gitu ya, saya edit semuanya, terus di submit dan tak lama kemudian sudah publish juga. Jadi memang ada 2 buku yang sudah diterbitkan di Wikipedia dan saya sangat berterima kasih sekali untuk bisa melihat karya saya dalam bentuk buku gitu ya dan bisa dinikmati oleh banyak orang gitu.
Begitu mungkin dari saya. Iya, alhamdulillah. Berarti Ibu Khairia ini sudah terjun ke penulisan. Apakah Ibu emang udah hobi menulis atau gemar suka mengumpulkan tulisan-tulisan? Gimana, Bu? Iya, kalau saya memang karena di rumah itu hidangannya buku gitu ya. Hidangannya buku, terus habis itu kan kalau biasanya kita dengan buku itu kan kita jadinya lambat laun kita akan adalah ide-ide yang kita curahkan gitu ya. Kita kepingin seperti apa yang kita baca gitu. Jadi awalnya malah justru saya ke tulisan-tulisan fiksi gitu ya, tulisan-tulisan kayak buku diari sendiri atau mungkin cerita-cerita yang dari dunia nyata gitu. Nah terus pas waktu SMA itu bisa masuk di karya ilmiah itu juga sebenarnya ide dari saat saya setiap kali berangkat sekolah menemui saat itu yang saya angkat idenya tentang pembuatan keramik karena di Malang itu ada pabrik besar dan home industri itu yang memang keramik yang dekat-dekat arah ke sekolah itu, dan dari situ ternyata diterima karena saat itu memang tengah booming gitu ya. Jadi saya ternyata seperti ini, jadi semakin terarah gitu ya apa yang kita rasakan. Kan sebenarnya penulis kan dari apa yang dirasakan dulu gitu ya sampai akhirnya terwujud tulisan-tulisan dan bisa idenya tuh bisa mengalir gitu, seperti itu. Berarti memang sudah dari sejak kecil mungkin ya sudah diberikan buku, sudah Mungkin bersahabat, iya. sudah bersahabat dengan buku dan tulisan ya Bu ya? Iya. Iya benar sekali. Lalu boleh nih Bu dikasih tahu sama teman-teman Glopedia buku apa sih yang udah Ibu terbitkan di Glopedia? Nah, kalau buku yang di Glopedia ini self healing, energi ketukan, menyembuhkan diri. Ini memang dari terapi diri, dari semangat-semangat yang saya dapat untuk menyemangati diri sendiri sih sebenarnya. Dan alhamdulillah ini ini yang terbit pertama kali di Glopedia, buku solo saya. Dan ini yang buku antologi dari kelompok menulis yang saya bina waktu itu, Kepingan Kisah Inspiratif 2020. Nah ini, jadi kan seneng banget kan, jadi tulisan-tulisan kita bukan hanya berada di laptop saja, berada di data-data masih soft copy gitu, dan seperti ini alhamdulillah sudah kemana-mana, ini sudah bisa dinikmati oleh banyak orang dan insya Allah dapat menginspirasi yang lain, biar semangat yang lain untuk nulis gitu ya. Iya, benar sekali. Boleh nggak Ibu diceritain sedikit masing-masing buku yang sudah Ibu terbitkan? Kalau tentang self healing energi ketundukan ini, kita memang apalagi kondisi saat ini kan masalah memang pasti masalah selalu ada gitu ya. Masalah selalu ada, apalagi kita dihadapkan dengan kondisi pandemi ini yang kalau dibilang semakin banyak yang harus kita selesaikan gitu ya, amanah-amanah. Apalagi saat mungkin orang tua harus mengemban amanah bukan hanya sebagai orang tua tapi sebagai guru di rumah gitu ya, membackup dalam bidang studi apapun gitu. Jadi semua mata pelajaran kita harus backup. Dan terkadang juga masalah-masalah kehidupan yang mereka juga mungkin yang tidak tidak dapat meninggalkan anaknya begitu saja saat harus kerja di luar dan sebagainya, terus masalah ekonomi dan sebagainya. Maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita menundukkan diri kita kepada Allah, kepada Sang Pencipta kita gitu ya, agar kita diberikan oleh Allah itu kemudahan, kita diberikan oleh Allah jalan keluar dari setiap masalah kita. Dan energi ketundukan ini saat kita memang mendekat kepada Tuhan, Sang Pencipta kita, maka jalan keluar itu akan mudah kita dapatkan gitu ya, karena secara ruh kita manusia itu kan memang ingin selalu dekat dengan Tuhannya gitu ya. Seperti mungkin kalau kita bisa mengambil kisah bagaimana saat orang-orang yang ada di Jepang sana, kan ada memang di Jepang itu ada tempat untuk bunuh diri gitu ya, karena mereka ya bisa dikatakan Tuhannya mereka kan matahari gitu ya. Tuhan matahari itu, matahari bisa apa gitu ya, memang dengan pemahaman masing-masing gitu ya. Cuman kalau kita sebagai Muslim, sebagai orang Islam yang tahu gitu ya,
Tuhan kita itu adalah Allah yang memiliki segalanya, yang menciptakan segalanya. Maka kalau kita ingin meminta segala sesuatu ya hanya kepada Allah gitu ya. Jadi kita yang pertama kali dalam tugas apapun di dunia ini, yang pertama kali adalah tugas kita sebagai manusia yang menghamba kepada Allah gitu ya. Tidaklah Allah itu menciptakan jin dan manusia untuk menyembah kepadanya. Maka kita harus menyembah kepada Allah, kembali kepada Allah, karena kita nggak pernah sakti gitu ya. Kita nggak pernah diberikan oleh Allah kesaktian, diberikan oleh Allah kekuatan sendiri untuk menyelesaikan semuanya. Tapi yang kita lakukan adalah mengembalikan semuanya kepada Allah. Jadi kita harus memang bergantung kepada Allah gitu ya. Kita saja tidak bisa nafas sendiri, nggak bisa ngedipin mata sendiri, nggak bisa. Apalagi mungkin detak jantung kita mau berhenti sebentar kita terus berjalan lagi nggak bisa gitu. Jadi semuanya adalah ada zat yang maha memiliki segalanya, yaitu Allah. Jadi memang di buku ini adalah motivasi, awalnya adalah motivasi diri saya sendiri untuk terkadang kita harus bisa menerima takdir itu dengan kacamata yang lebih baik gitu ya. Karena sebenarnya takdir itu tidak pernah salah gitu ya. Hanya kita yang terkadang salah untuk menerima takdir tersebut gitu. Jadi kita salah tangkap, kita salah tafsir gitu ya. Dan memang terkadang penyesalan itu memang ada di akhir, karena kalau penyesalan ada di awal namanya pendaftaran. Iya benar sekali Bu. Jadi jangan sampai kita menyesal gitu ya, seperti bagaimana kita menyesal seperti Fir'aun itu menyesal gitu ya, saat terakhir, saat sudah sakaratul maut, nyawanya sudah ada di kerongkongannya gitu, baru mengatakan amantu bi Robbi Musa wa Harun. Saat itu baru beriman kepada Allah, kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Jadi jangan sampai menyesal seperti itu. Waktunya saat ini kita untuk introspeksi diri. Mungkin bisa jadi pandemi ini terjadi adalah untuk kita agar mengoreksi diri. Ada mungkin kesalahan kita, ada mungkin hal-hal yang kita lakukan, karena bisa jadi kesalahan-kesalahan itu Allah tegur dengan halus gitu ya. Kita masih ditegur dengan halus dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini. Maka kita pun harus kembali kepada Allah gitu ya, kembali memohon ampun kepada Allah dan kembali menata ibadah-ibadah kita, kedekatan-kedekatan kita dengan Allah. Dan jangan khawatir saat kita bersama Rob kita, bersama Tuhan kita, tidak ada waktu yang sia-sia, tidak ada waktu yang terbuang begitu saja, karena semuanya akan diberikan keberkahan. Keberkahan itu adalah kita akan dimudahkan urusan kita, kita akan diberikan pertolongan gitu ya, jalan itu akan terbuka pelan-pelan gitu ya. Jadi kita perlu mengembalikan diri kita gitu ya, agar kita paham Allah itu memberikan seperti ini, kita harus seperti apa gitu. Karena yaitu tadi, kita hanyalah seorang hamba yang sangat lemah, yang tidak mampu melakukan apapun tanpa kehendak Allah gitu. Nah seperti itu, ini yang self healing, menyembuhkan diri. Jadi menyembuhkan luka-luka diri, menyembuhkan bagaimana sombongnya kita, aku bisa gitu ya, aku bisa melakukan ini, padahal nggak bisa ngapa-ngapain kita tanpa Allah gitu ya. Jadi ini adalah proses untuk menyembuhkan diri dari kesombongan, menyembuhkan diri kita dari keangkuhan kita gitu ya, dan terlalu percaya diri gitu ya, bahwa kita bisa melakukan segalanya sendiri, padahal kita tanpa Allah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan terus yang kisah, kepingan kisah, kepingan kisah inspiratif 2020 ini adalah memang tulisan dari banyak gitu ya. Ada berapa orang nih, Sira Sahira, Zara Kamila, Eka Rosilia, Hestia Zalea, Dirahayu, Husna Safia, Kusuma Wardani, Khairiyah, Afifatun Nisa, Aisyah Akila Malina, Ulina Tesalonika, Mira Fatma, Asri Wijastuti, Suharti, Hani Syafira, dan Rizky Amalia. Dan ini Masya Allah, sebenarnya ini juga lintas generasi Mbak yang nulisin. Jadi ini anak saya pun ada di sini tulisannya. Oh begitu. Jadi ini kisah-kisah selama kita pandemi itu pasti banyak cerita dari kehidupan kita gitu ya. Mungkin
sesuatu hal yang dalam kacamata manusia memang kurang mengenakan gitu ya. Tapi saat kita memahami apa yang memang Allah inginkan, kita bisa mengambil hikmah sehingga kacamata kita bisa berubah gitu ya. Bisa berubah dalam arti kita bisa melihat bahwa ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sesuatu hal yang membuat kita sadar gitu ya, bahwa saat inilah waktu kita mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Karena di kondisi pandemi ini kan lebih banyak kita di rumah, bagaimana kita belajar. Dari ini ada yang kisahnya harus belajar di rumah, daring gitu ya. Dan banyak kisah-kisah para penulis yang ada di sini. Dan masing-masing orang memang punya hikmah tersendiri gitu ya. Dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Buku ini alhamdulillah sudah tersebar dan kisah-kisah yang menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita tidak boleh menyalahkan takdir gitu ya, bahwa apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah memang yang terbaik untuk kita, agar kita terus belajar, kita terus kokoh bersama Allah, dan kita akan berusaha gitu ya, memantaskan diri bahwa kita memang layak gitu ya untuk terus berdekatan dengan Allah, agar kita memang memahami cinta Allah kepada kita. Karena cinta Allah itu terkadang bungkusnya macam-macam gitu ya. Kadang kita kan kalau kayak durian aja kita dikasih durian itu kan bungkusnya durian, kulitnya kan berduri gitu ya, tajam gitu. Jadi kadang kenikmatan itu Allah berikan seperti bagaimana kita diberi durian gitu ya. Kulitnya itu kita untuk ngupasnya itu kan kadang tangan luka gitu ya, sakit gitu. Tapi di dalamnya buahnya lembut, manis, dan Masya Allah gitu ya. Jadi seperti itulah kita harus memahami dan kita berusaha untuk ego kita, terus segala yang ada dalam diri kita, berusaha kita seperti orang yang kalau boleh dikatakan kita memang berudarakan dunia tapi kita bernafaskan akhirat gitu ya. Kita memang berada di dunia tapi kita tujuan utama kita adalah akhirat. Jadi apapun yang ada di dunia itu adalah sebagai ujian. Kalaupun kita mendapatkan kenikmatan, bukanlah final dari semuanya, tetapi itu adalah proses kita untuk apakah kita tetap bersama Allah atau tidak gitu ya, ataukah kita tetap akan menyembah Allah ataukah tidak gitu. Jadi itu adalah proses-proses kita sehingga kita nanti memang berharap meninggalnya kita pun juga dalam perjumpaan yang baik dengan Allah, dan kita juga akan diridhoi oleh Allah, diampuni dosa kita, dan inginnya kita itu adalah kembali ke surga seperti bagaimana Adam dan Hawa itu awalnya itu memang diciptakan dan diturunkan pertama kali berada di surga. Nah, seperti itu. Masya Allah, dari dua cuplikan buku tersebut itu sudah banyak bisa diambil pelajaran ya, Ibu ya. Banyak sekali pelajaran kita ambil dari cuplikan buku self healing maupun inspiratif. Nah, tapi Bu, untuk self healing sendiri merupakan inspirasi dari siapa, Bu? Kalau self healing sendiri ini memang dari berbagai, terkadang dari kajian, terkadang dari buku-buku motivasi yang saya baca gitu ya. Salah satunya ada, karena saya dulu juga sempat ikut di pesantrennya A'agim di Darut Tauhid. Jadi buku-buku A'agim atau mungkin dari ceramah beliau, dari itu. Jadi semuanya yang saya rasakan itu seperti kayak kita menceritakan kembali gitu ya, storytelling. Jadi kita berusaha menangkap apa yang kita dapatkan dan ditulis dengan bahasa kita sendiri. Jadi ini adalah memang amunisi untuk diri saya sendiri. Kadang kalau buka-buka di Dakwatuna tuh kok kayaknya pas banget dengan kondisi saya saat ini gitu ya. Kan sebenarnya kita tujuannya kita menulis adalah mengingatkan kita sendiri gitu ya, saat kita dalam kondisi down, dalam kondisi sakit, dalam kondisi musibah atau apapun, ya dari situlah gitu ya. Ada juga yang dari kejadian waktu itu kecelakaan ya, waktu di Johor pernah kecelakaan. Dari situ terinspirasi untuk menulis. Makanya kadang kalau teman-teman bilang jangan sekali-sekali bermasalah dengan penulis, nanti diabadikan. Bisa Bu. Tapi kalau boleh tahu untuk kecelakaan apa itu Bu? Terus Ibu menulisnya bagaimana?
Jadi saat itu kecelakaan mobil pas satu Ramadan 2011. Jadi saat itu memang mobil dalam kondisi sangat depan belakang karena ditabrak dari belakang. Berhentinya itu karena berhenti pas bisa nabrak tiang listrik karena jalan sendiri mobil itu kan posisinya turunan gitu ya. Jadi kalau yang melihat mobil itu memang sepertinya kami nggak selamat gitu ya. Tapi alhamdulillah sampai anak yang kedua itu berada di bawah kursinya yang tempat duduk yang depan itu. Karena saya sama yang anak-anak kecil-kecil berada di belakang gitu ya. Waktu itu masih 2 orang anak. Jadi alhamdulillah gitu ya, kondisi saat itu memang pertolongan Allah gitulah yang kami rasakan gitu ya, sampai akhirnya memang kami terus dibawa, banyak sekali yang nolongin, kami dibawa ke rumah sakit dan di sana saya cuma berusaha ikhlas saja gitu ya, ikhlas bahwa ini adalah memang yang terbaik dari Allah gitu ya, karena dengan begitu kita akan lebih, kalau orang Jawa bilang lebih legowo gitu ya, lebih ikhlas, lebih menerima apa yang ditakdirkan. Karena kalau kita protes dimanapun ya sudah terjadi gitu ya, kita mau teriak seperti apapun kondisi itu memang sudah terjadi. Dan memang pertolongan Allah saat itu kita berada di sana, semua itu pertolongan datang silih berganti gitu ya, sampai memang tercetus gitu ya tulisan itu, cukuplah kita memang hanya bersandar kepada Allah gitu ya, cukuplah Allah bagiku. Jadi ada di judul di dalam buku ini, cukuplah Allah bagiku, itu ada di sana, itu adalah kisah dari saat kami mengalami kecelakaan di sana. Jadi hikmahnya saja yang saya tuliskan, tapi dengan membaca hikmah itu saya diingatkan kembali gitu ya, bahwa kejadian tulisan ini adalah seperti ini gitu. Itu yang saya ambil dari setiap kejadian adalah hikmahnya yang akan saya tuliskan di dalamnya. Masya Allah. Jadi di buku Safi ini sendiri nggak sesuai pengalaman pribadi juga ya Bu yang ditulis? Iya. Jadi Ada memang beberapa. Ada beberapa yang memang ada yang misalkan ada yang kadang curhat gitu ya, ada yang curhat atau mungkin kan ada teman yang memang perlu gitu ya untuk berbagi kisahnya, bagaimana caranya gitu ya untuk mencari solusinya. Jadi ada yang banyaknya sih memang dari diri sendiri, karena dari kejadian-kejadian setiap hari pasti kita akan merasakan hikmah-hikmah gitu ya. Jadi kita diajak untuk mengambil benang emasnya dari setiap kejadian yang ada, agar kita selalu berusaha untuk berbaik sangka kepada Allah gitu ya. Jadi segala penyakit diri itu karena terkadang kita seringnya buruk sangka gitu ya, karena tadi kita salah menerima, kita salah membaca takdir itu sendiri, jadi kita menyalahkan Allah, menyalahkan yang ada di sekitar kita. Nah itu kan sebenarnya jadi penyakit diri sendiri gitu ya. Makanya kita kembali untuk menata diri gitu ya, agar kita tidak penyakit itu tidak semakin menumpuk, maka kita harus menyembuhkan diri kita dengan hikmah-hikmah tersebut, biar terbuka mindsetnya, terbuka hatinya, bahwa semua itu adalah dari Allah dan semua akan kembali kepada Allah, dan Allah itu mengajarkan dengan luar biasa gitu ya. Jadi pelajaran dari Allah itu kan macam-macam bentuknya gitu, makanya kita harus menyadari diri dan terus belajar gitu ya, terus belajar, karena dengan begitu kita akan lebih paham bagaimana mencintai Allah, bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, dan bagaimana kita bersikap gitu ya kepada Allah dan juga kepada makhluknya gitu, karena hubungan kita kan ada dengan urusan dengan Allah dan juga dengan manusia gitu. Lalu untuk sasaran buku sendiri, apakah buku ini cocok harus yang sudah berkeluarga atau gimana Bu? Kalau keduanya bisa yang belum keluarga, yang sudah keluarga bisa Mbak. Jadi yang self healing itu untuk semua, tapi yang anak-anak bukan ya, yang mereka yang sudah sekolah, yang sudah paham dengan kondisi dunia gitu ya, mereka insya Allah bisa memahami ini. Jadi apa yang ada di sini bisa dipahami dari
mereka yang masih belia gitu ya, yang baru mengenal dunia itu seperti apa, dan untuk orang-orang yang memang sudah banyak asam garam gitu, sudah banyak dengan pahit getirnya dunia gitu ya, biar kita terus berusaha, karena ini adalah sebenarnya proses kita untuk memahami Allah, memahami kehidupan kita gitu ya, agar kita bisa lebih baik dunia dan akhiratnya, seperti itu. Ini bukunya cocok sekali ya Bu ya dengan mungkin kita-kita yang apalagi di masa pandemi seperti ini ya Bu ya, yang kehilangan pekerjaannya mungkin atau kehilangan itu. yang dia orang yang dia sayang lalu mereka putus asa. Mungkin ini ada hikmah dan pelajaran nih yang harus kita pelajari di dalam buku Ibu. Dan betul. Untuk motivasi diri kita juga ya Bu ya, supaya kita nggak terus putus asa dan biar bisa bangkit gitu ya Bu ya. Iya betul. Lalu proses awal menulisnya gimana nih Bu? Untuk buku self healing dan inspiratif sendiri. Kalau buku self healing ini seperti tadi yang saya ceritakan, ini dari awalnya memang dari tulisan-tulisan yang sudah saya tulis di Dakwatuna. Terus dengan kondisi yang ada gitu ya, kondisi yang ada saat ini, membaca situasi gitu ya, kita kan perlu membaca situasi bahwa kondisi saat ini seperti yang tadi Mbak sampaikan, banyak sekali kita terkadang yaitu kita kecewa, kita sakit, dan mungkin apalagi kalau COVID itu kan memang proses penyembuhannya memang dari diri ya. COVID itu kan kalau imunitas kita bisa tumbuh, itu saat kondisi jiwa kita dalam kondisi baik, maka kesehatan itu pun akan membaik gitu ya. Makanya dari situ tercetus untuk ngumpulin lagi tulisan-tulisan yang memang berkaitan dengan judul ini. Jadi terus ditambah lagi dengan yang lainnya gitu ya. Ya itu tujuannya memang tadi untuk selain menguatkan diri sendiri, juga mungkin teman-teman atau mungkin saudara-saudara yang lain juga memerlukan. Dan alhamdulillah memang yang membeli buku ini dengan kisah-kisahnya yang terjadi terakhir-terakhir ini kayaknya jelek banget gitu ya, ngena banget ke beliau, dan beliau bilang kayaknya gue banget Mbak ini gitu ya, karena kondisi saya memang seperti ini gitu. Jadi saya memang memerlukan asupan gitu ya, asupan nasihat, perlu hal-hal yang akan menguatkan beliau untuk bangkit gitu ya, dalam kondisi keluarga atau mungkin kondisi dirinya yang memang saat itu kurang baik gitu ya. Dan kalau yang buku Kepingan Kisah ini itu saya memang ada grup WhatsApp. Jadi kami ada grup WhatsApp Muslimah yang ada di Batam, ada 3 grup, yang setiap grup hampir penuh semuanya. Jadi kita memang ada setiap harinya ada kajian-kajian, ada kajian tentang bagaimana kesehatan gitu ya, kajian tentang fikih, kajian tentang kepenulisan gitu ya, terus kajian tentang keterampilan, karena kan di situ muslimah-muslimah itu biar nanti bisa survive gitu ya dengan kehidupan yang ada saat ini. Terus ada banyak sekali, dan ada juga yang kalau Sabtu dengan Minggu itu biasanya ada dagang dan sebagainya, karena mereka yang jualan-jualan online itu bisa mengembangkan bisa menjual di sana, bisa mengembangkan bakatnya di sana. Jadi kita memang membuka gitu ya peluang untuk semua belajar, dan dari setiap kali kita membuat kajian kepenulisan itu banyak yang tertarik gitu ya, untuk bagaimana sih caranya biar kita bisa bikin buku gitu ya, bisa nulis dan mengabadikan tulisan-tulisan kita yang kita ingin gitu ya, tulisan itu dalam wujud aslinya gitu ya, dalam bentuk, maksudnya dalam bentuk buku, bukan soft copy gitu. Nah terus dicoba untuk dikumpulin orangnya, terus kita buat sendiri kajian online menulis. Di situ kita awalnya setiap hari itu kita bikin tulisan, setiap orang bikin tulisan minimal 2 paragraf, diposting di IG boleh, di FB boleh, atau mau di blognya gitu ya. Tapi kita dikasih linknya dari sana, terus dikupas jadi bahas karya di sana. Dan alhamdulillah pelan-pelan itu memang sangat bermanfaat gitu ya, sangat bermanfaat. Akhirnya
memang banyak orang-orang yang memang sangat antusias gitu ya dengan kepenulisan ini. Dan terus ayolah endingnya, jadi selama 30 hari itu karya-karya itu terus dibedah. Endingnya adalah kita menulis untuk dibukukan gitu. Dan pas banget gitu ya, pas nulis ini, awalnya memang saya sampai survei penerbit-penerbit itu, survei gitu ya. Terus baca, waktu itu ada teman yang sudah menerbitkan di Guepedia gitu ya. Terus saya lihat di IG-nya Guepedia, wah menarik banget gitu ya. Guepedia menawarkan dengan luar biasa. Dan saat itu memang yang siap pertama kali itu karya saya yang self healing ini. Jadi saya coba yang ini dulu yang masuk gitu ya. Ini dulu yang masuk. Cepet banget, 2 minggu sebelum ini siap, sebelum karya ini siap saya editing, sudah publish gitu. Wah menarik banget nih. Jadi seperti dapat kayak dikasih kompor gitu ya. Jadi semakin semangat gitu ya. Terus teman-teman saya sampaikan, ayolah kita segera di submit gitu ya tulisannya biar bisa saya edit dan saya masukkan ke Wikipedia gitu. Dan alhamdulillah prosesnya semua dimudahkan, dan peluang yang diberikan Wikipedia kepada kami itu kami sambut dengan luar biasa, dan terima kasih banyak pada Wikipedia dan teman-teman semuanya. Ayo nulis gitu ya, ayo nulis. Ini Wikipedia masih gratis kan sampai Maret ini ya? Iya akhir benar. Maret. Iya, memanfaatkan banget. Saya belum selesai naskahnya. Masya Allah. Berarti sebenarnya kumpulan dari grup WhatsApp yang Ibu tadi bilang ya, sebenarnya banyak ya Bu ya orang-orang yang berbakat. Iya. Apakah itu usianya sudah ibu-ibu atau gimana, Bu? Campur Rata-rata. itu, Mbak. Ada yang mahasiswa, ada yang sudah kerja, dan ada yang sudah rumah tangga. Jadi itu memang mereka bakat dalam kepenulisan itu memang banyak. Yang kemarin sudah publish ini pun katanya, sebenarnya saya kepingin loh kemarin itu ikutan katanya gitu kan. Nantilah kalau kapan buka kelas lagi begitu. Jadi memang banyak yang nagih lagi gitu. Jadi itu media untuk mereka, apalagi kalau sudah tahu seperti ini. Ada yang kemarin sampai penulisnya di sini semangat banget gitu ya, untuk kan memang kita harus bisa mempromosikan karya sendiri gitu lebih baik gitu ya. Sampai 20 buku lebih dia memasarkan gitu ya untuk teman-temannya, saudara-saudaranya semuanya biar bisa membaca karyanya gitu. Jadi mereka bahagia dengan apa yang dituliskan itu memang suatu lecutan sendiri gitu ya. Dan semoga mereka akan terus semangat dan terus menulis gitu ya. Karena nulis itu kan terkadang ya teman-teman juga kayak kemarin 30 hari menulis itu sudah menulis prosesnya mereka gitu ya. Giliran pas endingnya mau bikin buku, mereka, Bu nggak sempat, ini belum selesai dan sebagainya gitu. Ayolah sampai saya tungguin, sampai saya ulur-ulur, makanya sampai buku yang satunya sudah selesai, yang ini belum submit juga gitu ya. Jadi itulah memang keistiqomahan itu berat gitu ya, memang yang ringan kan istirahat ya. Iya benar sekali Ibu. Masya Allah. Berarti kalau self healing sendiri ini prosesnya berapa lama Bu? Self healing sendiri cepet Mbak, itu kalau tulisannya memang sudah numpuk dari lama ya, dari 2012an apa ya, saya lupa yang di dakwah tunai saya ambil mulai tahun berapa. Habis itu yang ada di laptop terus saya tambahkan lagi. Prosesnya sebenarnya editing dan segala macam nggak sampai 1 bulan. Terus habis itu lihat di Wikipedia ada kesempatan seperti itu, langsung aja saya masukin gitu ya. Saya ingin melihat ini dalam bentuk nyata. Dalam bentuk fisik ya Bu ya. Iya. Tidak hanya soft copy, benar sekali. Jadi ini buat teman-teman yang sebenarnya punya bakat ya Bu ya, yang dan sudah menumpuk tulisannya, segera selesaikan dan bisa diterbitkan di Guepedia, karena Guepedia sangat mudah prosesnya ya Bu ya. Iya. Tidak ribet. Sangat mudah dan cepat banget gitu kayak kemarin gitu. Dan saya sukanya seperti apapun yang di dalamnya itu transparan gitu ya. Misalkan ada penjualan, terus kita dengan naskah kita yang kemarin alhamdulillah pas
yang self healing itu sudah 100 eksemplar terjual, kan memang ada sedikit kesalahan di dalam gitu ya. Terus akhirnya saya sampaikan kepada mereka pas awal-awal, tapi sudah terlanjur terbit kan. Terus yang terbitan berikutnya saya dapat dari editor, ibu yang mana yang mau diedit gitu. Alhamdulillah, jadi kita ada memang hubungan baik dengan Wikipedia itu memang jadi kayak teman gitu ya. Jadi kita memang dapat penerbit yang bisa kerjasama dengan baik gitu, seperti itu. Iya Bu, karena jika ada kesalahan sedikit nih, tim kami, tim Gopedia khususnya langsung segera memberesinya, segera membenarkannya gitu ya Bu ya. Iya, kami tidak akan mengecewakan penulis insya Allah. Tapi berarti Ibu sendiri tahu dari teman ya Gopedia itu? Iya, ya karena kemarin kan itu di FB ya, karena teman-teman penulis dari luar negeri itu kan memang berlomba-lomba gitu ya tulisan-tulisan itu. Saya aja memang kalah terus karena masih sibuk dengan anak-anak yang masih kecil-kecil gitu ya. Jadi terus mereka ada nerbitin di Wikipedia, terus saya kok kayaknya penasaran banget, yang ini belum saya survei nih, yang ini Wikipedia kan, yang penerbit-penerbit kalau teman-teman nerbitin di mana, langsung saya searching gitu ya, semuanya informasi itu saya dapat gitu, sampai memang benar-benar mual gitu ya, hasil survei gitu. Terus lihat yang Wikipedia, kayaknya cerah ini gitu ya. Secara memang saya pribadi juga masih belum bermodal gitu ya, belum ada modal, dan dengan kondisi saat ini kan misalkan kita harus ngadain acara apa-apa, kadang kan penerbit minta kita misalkan ngadain acara atau apa-apa, kan kita agak susah ya kondisi saat ini gitu. Dan tidak ada tim pendukung kalau misalkan saat ini juga dilakukan gitu ya. Pandemi itu memang kadang bikin yang lain itu jadi macet gitu ya. Nah, alhamdulillah di Wikipedia semuanya mudah gitu ya. Apalagi yang kemarin hanya 2 minggu saja sudah langsung publish gitu ya. Saya submit naskah, 2 minggu berikutnya sudah publish gitu ya, sudah bisa ditawarkan. Sangat mudah. Alhamdulillah. Nih tadi Ibu bilang sibuk dengan anak ya Bu ya? Iya. Nah, untuk Ibu sendiri gimana nih Bu cara mengatur waktu menulis dan mengurus anak? Gimana tuh Bu? Kalau saya karena memang mulai dari awal kami memang tidak pernah menggunakan jasa yang bantu rumah gitu, yang bantu di rumah. Jadi memang prinsipnya ya kita sendiri harus menyelesaikan gitu ya. Alhamdulillah anak saya sudah 4 gitu ya, dan yang paling besar sudah SMP, jadi sudah bisa diajak kerjasama gitu ya. Dan kondisi saat ini memang kalau saya ngatur waktunya, pagi itu biasanya yang sekolah daring gitu ya, sekolah daring, mereka sekolah, sebelum sekolah daring itu kita bersih-bersihnya bareng-bareng. Untungnya pas waktu pandemi itu enak, jadi banyak yang nolongin gitu ya. Apalagi anak-anak udah besar-besar gitu ya. Sekarang yang paling kecil 2 tahun. Jadi yang 3 yang sudah bisa bantu ini sudah ada bagiannya masing-masing gitu ya. Jadi pas waktu daring, pas waktu jam-jam memang jam sekolah gitu ya, mereka sibuk dengan agenda sekolah. Ada yang memang ada kalanya saya memang harus menemani gitu ya, menemani mereka. Ada kalanya memang mereka bisa sendiri. Jadi saat mereka bisa sendiri, mereka buka laptop, saya juga buka laptop. Saya nulis gitu ya. Atau kalau tidak seperti kemarin gitu ya, memang alhamdulillah self healing itu bisa selesai editing itu saat mereka lagi libur semester, Mbak. Jadi lagi libur semester kan saya nggak ada harus mendampingi mereka di pembelajaran gitu ya. Jadi saya memang dikebut itu waktu itu, mumpung ada ini nih Wikipedia, apalagi waktu itu diperpanjang kan, wah ini menarik banget gitu, waktu itu diperpanjang 1 bulan lagi kalau nggak salah gitu kan. Udah dikebut saja itunya, karya-karya dikumpulin, diituin, coba diatur-atur lagi gitu ya. Alhamdulillah cepat prosesnya dan bisa submit ya, memang kerja sama semuanya gitu ya. Jadi
kalau masa pandemi ini saya biasanya nulis jadinya pagi karena kalau malam sudah teler sudah KO. Sudah full ya, agenda pagi itu sudah full. Kalau dulu masih nulisnya seringnya malam gitu ya, malam atau mungkin saat anak-anak itu bisa istirahat bisa nulis. Kalau sekarang kayaknya mereka jamnya nonstop gitu ya. Yang kadang apalagi yang kecil, yang satu bangun yang satu tidur gitu ya. Jadi memang nggak bisa kompak. Jadi kapan posisi tenang di sana langsung saya nulis aja gitu biar ide-ide dan semua yang kita dapatkan hari itu nggak hilang, nggak menguap gitu saja gitu. Ya, berarti apapun kondisinya harus disempatin ya Bu ya untuk menulis. Iya, benar. Lalu untuk 4 orang anak Ibu sendiri, apakah gemar menulis? Bakat Ibunya apakah diturunkan ke anaknya atau gimana nih Bu? Iya, alhamdulillah yang anak yang pertama sudah, apalagi sudah masuk di sini nih, di kisah inspiratif Ya. ini sudah. Terus ini buku antologinya yang kedua juga sudah mau terbit dan ini lagi ngerjain buku solo bareng saya gitu. Jadi memang anak-anak melihat gitu ya. Apalagi kadang saya ngisi kelas offline. Kalau dulu kan sebelum pandemi saya ngisi kelas offline kepenulisan gitu ya. Meskipun sebenarnya ilmu saya juga belum banyak banget gitu ya, tapi apa yang kita dapatkan kan kita bisa berbagi gitu ya. Jadi dengan begitu mereka tersemangati gitu ya, mereka pingin kalau memang pas, apalagi pas buku saya terbit, apalagi yang terus kedua kakaknya nerbitin buku, jadi yang sudah bisa nulis, yang sudah sekolah, kok bukunya kakak nggak itu juga, nggak diterbitin juga, maksudnya bukunya yang anak yang nomor 3 itu kan memang masih belum bisa nulis, itu masih kelas 1 SD kan, mau kelas 1 SD. Kok itu nanti gimana apa namanya, bisa nggak nulis? Bisa, nanti kalau memang udah benar-benar bisa nulis nanti kita bikin buku bareng-bareng. Jadi memang mereka jadi kebawa gitu ya, kebawa suasana kepenulisan, suasana apa namanya, aura kebaikan lah ya, karena tidak bisa dipungkiri kondisi pandemi saat ini, terkadang anak-anak itu lebih akrab dengan gadget gitu ya, lebih akrab dengan apa namanya, dunia-dunia maya, mungkin mereka dengan games-game dan sebagainya gitu ya. Dan alhamdulillah memang di rumah kami tidak ada televisi, kami hanya adanya buku-buku dan kalaupun di laptop itu ada film-film yang memang sudah saya filter gitu ya, memang hanya film yang pas untuk mereka. Dan kalaupun misalkan kita kadang mengasih reward kepada mereka yang habis belajar atau habis ngerjain apa yang saat ini mereka sudah lakukan, saya memang memberikan film mungkin dengan YouTube yang memang dalam pengawasan gitu ya. Jadi berusaha untuk memberikan apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan itu dengan kebaikan-kebaikan gitu ya. Dan alhamdulillah orang tua, maksudnya nenek mereka juga merasa bersyukur gitu ya saat mereka lebih banyak dengan apa namanya, dunia nyata gitu ya. Mereka main, mereka baca buku, meskipun rumah berserak dengan buku nggak masalah gitu ya. Dan saat neneknya tahu si Teteh yang pertama itu dapat apa namanya, nulis bareng dengan saya, itu luar biasa gitu, bahagia. Dan itu kan sebagai apa namanya, penyemangat untuk yang lain. Jadi anak-anak itu dengan metode yang kita kasih insya Allah bisa diarahkan gitu, asal memang orang tuanya memang harus bisa kerjasama dengan mereka gitu. Karena kalau mereka memang saya sampai pada mereka, anak-anak saya maksudnya gitu ya, apa namanya, kalau kita misalkan dengan YouTube, dengan misalkan televisi apapun yang ada gitu, misalkan kita lagi pergi kemana saja yang televisi itu mudah sekali dinikmati oleh mereka. Terus saya sampaikan, terus kalau kita bengong aja di depan televisi, bengong aja di depan HP, terus masa depannya seperti apa gitu ya. Terus kita mau jadi apa selanjutnya gitu ya. Terus banyak sekali contoh-contoh, apalagi yang terkadang dalam kehidupan keseharian mereka jadi simpatinya hilang, empatinya hilang. Jadi itu yang tidak saya harapkan. Makanya mereka saya ajak untuk dalam keseharian itu memahami dunia nyata gitu, agar mereka itu tahu dengan merasakan bahwa
mereka harus begini dan begini gitu. Kenapa saya harus mengarahkan seperti ini? Mereka paham dan mereka alhamdulillah bisa menerima bahwa dunianya memang harus seperti ini gitu ya, agar mereka tahu kebaikan itu seperti apa. Karena kalau kita hanya dicekokin dengan gadget, dengan dunia maya, kan kita nggak bisa bagaimana bersosialisasi dengan yang lain gitu ya, bagaimana kita bersimpati, empati dengan tetangga atau dengan yang ada di sekitar kita. Kadang barang jatuh apa-apa itu nggak peduli gitu ya. Jadi itu yang bisa jadi pelajaran bagi mereka gitu, biar nanti pas masa mereka dewasa mereka juga bisa memahami apa yang sudah terjadi dan bisa lebih baik lah harapannya gitu ya. Karena juga masih perlu proses panjang kan kalau anak-anak itu seperti itu. Insya Allah. Berarti ibu dan anak-anak sangat kompak sekali ya untuk membaca buku, menulis. Tapi ada saran nggak nih Bu untuk orang tua yang di luar sana nih? Karena banyak banget pasti kan Bu anak-anak yang kecanduan game, kecanduan nonton film, kartun, atau yang lainnya. Ada nggak nih Bu saran buat orang-orang tua di luar sana? Kalau saran sih untuk mereka itu bagusnya memang diatur ya jam-jamnya mereka, kapan boleh nonton, kapan memang boleh menikmati yang ada di dunia maya itu, dan harus dalam pengawasan kita gitu ya. Dan saya memang tidak pernah meninggalkan HP, gadget itu sendiri dengan mereka saja di rumah gitu ya. Meskipun saya tahu mereka aksesnya paling pas kalau ada Zoom sekolah, cuman takutnya kan kita nggak tahu ya, karena media itu kan sangat mudah ya, diklik sini saja sudah kadang keluar hal-hal yang memang seharusnya tidak mereka lihat gitu ya. Jadi saran saya memang seperti itu, jadi tidak membiarkan mereka gitu ya. Televisi pun apalagi kondisi saat ini, saya tidak pernah menyarankan mereka untuk melihat televisi gitu. Bukan masalah kita nggak punya dana untuk membeli gitu ya. Kadang pernah sampai neneknya itu, udahlah bawalah televisi ini satu ke rumahmu sana gitu kan. Terus kata yang budenya yang sudah paham, bukan mereka itu nggak punya uang untuk membeli katanya gitu, mereka aja nggak mau memang gitu. Memang saya dari mulai nikah saya memang tidak ada keinginan untuk akrab dengan televisi gitu ya, karena televisi itu bukan full gitu ya, bukan full kebaikan yang ada di sana gitu, meskipun ada kebaikan di sana. Cuman takutnya saat kita misalkan lengah atau kita tidak ada di rumah gitu ya, kita tidak bisa ngontrol mereka melihat hal-hal yang memang tidak selayaknya mereka lihat gitu ya. Apalagi yang terus kecanduan, nggak bisa ngontrol mereka saat melihat televisi atau main game dan sebagainya gitu ya. Kayak gadget juga saya tidak pernah mengajak mereka untuk akrab dengan gadget gitu ya. Dan saya pahamkan kepada mereka, saya pegang gadget itu untuk apa. Biasanya saya lagi ngisi, kalau sekarang ngisi kajian online gitu ya, tentang kepenulisan atau apa saja. Atau mungkin tengah ngurus juga dagangan gitu ya, kayak buku dan sebagainya. Atau pokoknya kita pegang HP itu memang dalam kondisi kita perlu gitu. Kalaupun tidak perlu, HP itu memang ditaruh, kita memang full dengan mereka main dan sebagainya. Dan suami juga seperti itu. Jadi kalau misalkan mau pegang HP, izin dulu, minta maaf ya, harus pegang HP dulu, pegang mau jawab WhatsApp atau apa gitu. Jadi memang kita berusaha untuk full bersama mereka gitu ya. Karena apa, sayang banget gitu ya waktu kita di saat waktu-waktu emas yang mereka miliki gitu ya. Apalagi anak-anak saya kadang kasihan gitu ya, yang anak-anak yang apalagi mereka ditinggal kerja gitu ya, dan sayangnya percaya dengan gadget gitu ya. Jadi mereka memang sangat paham bagaimana mencetnya, bagaimana mengatasinya. Kalau misalkan hang atau apa, mereka tahu gitu ya, sampai sebegitunya gitu ya. Jadi itu yang sangat disayangkan, waktu mereka itu sangat berharga gitu ya. Waktu anak-anak itu sangat berharga, yang seharusnya masa-masa mereka kecil itu kita dekat bersama mereka gitu ya. Seperti dalam doa, Robbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku pada waktu kecil. Nah, pada waktu kecilnya mereka itu kita sayang nggak dengan mereka gitu ya. Kalau mereka itu
waktu kecilnya mereka itu merasa kita kurang kasih sayang kepada mereka, kita kurang perhatian, kurang dekapan kepada mereka, dan hal-hal yang baik itu kita tidak pernah berikan pada waktu kecilnya, apa yang akan kita tunai gitu, apa yang kita dapatkan nanti saat mereka sudah dewasa gitu ya. Padahal doanya seperti itu, berarti kan takutnya mereka akan membalas kita ya seperti apa yang mereka lakukan gitu ya. Jadi itu yang sangat saya takutkan gitu ya, bagaimana kondisi nanti, apalagi anak itu kan amanah dunia akhirat. Saat kita nanti dimintai oleh sang pemiliknya gitu, yang memiliki mereka, apa yang bisa kita jawab gitu ya, kalau kita biarkan mereka begitu saja. Makanya dengan gadget, dengan HP, dengan apapun itu, kalau bisa memang dikasih waktu, dikasih kita pun kayak games itu kita juga harus waspada gitu ya. Banyak games-games yang ternyata di dalamnya itu sangat tidak pas gitu ya untuk umur-umur mereka. Memang kelihatannya kartun dan sebagainya. Terus kayak film kartun pun itu juga memang harus selektif lagi gitu ya, mana yang pas untuk mereka dan mana yang tidak. Karena banyak di sana kartun-kartun yang ternyata sudah ada muatan-muatan yang tidak cocok untuk anak-anak gitu ya, dari pergaulan dan sebagainya. Jadi semua yang akan dikonsumsi anak-anak kita memang harus memfilter gitu ya. Dan ini memang akan saya masukkan di buku, saya lagi proses buku parenting ya, untuk bagaimana pengasuhan anak dan sebagainya dari kehidupan sehari-hari seperti itu. Iya Bu, benar sekali, karena pada dasarnya balik lagi kepada orang tuanya sendiri ya Bu ya. Karena banyak saya sering melihat ya Bu ya di luaran sana, misalkan nih anaknya nangis, minta rewel ya, lagi rewel anaknya, nanti ibunya yang ngasih handphonenya buka YouTube atau main games. Itu sebenarnya menurut saya salah sih sebenarnya ya, karena anak jadi kecanduan. Dan betul. gimana ya, kedekatan orang tua pun jadinya berkurang kalau menurut saya. Jadinya anak rewel udah dikasih handphone udah anteng gitu. Sebenarnya salah sih ya Bu ya kalau kayak gitu. Iya. Betul, iya, memang benar sekali. Iya, karena juga banyak nih misalkan lagi ngumpul keluarga dan mereka pun malah asik sama handphonenya sendiri, orang tuanya handphonenya sendiri, bahkan ada orang tua yang mengkhususkan handphone untuk anaknya, jadi sengaja dia berikan untuk anaknya. Memang alasannya untuk mungkin belajar atau apa, cuman pas dijalaninnya pun nggak sesuai dengan rencana. Ntar dia dia jadi buka YouTube yang tidak ada pelajarannya untuk anak itu sendiri, atau bahkan dia main games gitu ya Bu ya. Iya. Jadi kedekatan dengan orang tua pun berkurang harmonisnya gitu ya Bu ya. Iya, padahal mereka kan menangis itu pengin perhatian kita, kepingin kedekatan dengan kita, kepingin komunikasi dengan kita gitu. Sementara kita sibuk dengan dunia kita, dan mereka dicekokin dengan barang yang itu pada masanya nanti yang akan banyak pengaruhnya gitu ya kepada anak-anak kita, dan kita tidak tahu gimana cara mengendalikannya. Nah itu yang kita harus waspada gitu kan. Benar sekali Bu, itu sangat pelajaran ya bagi saya, dan pasti buat yang nonton video ini tuh banyak banget nih pelajaran yang kita ambil dari pembicaraan kita hari ini. Lalu Bu, apakah ada buku yang akan diriliskan lagi? Nah ini masih proses Mbak, masih yang buku parenting masih dapat 3 bab, masih berapa bab lagi. Apalagi yang mau sebenarnya pengen memanfaatkan Gpedia nih, ngejar Gpedia Maret ini. Gak tahu yang mana yang bisa masuk. Tapi apakah prosesnya masih lama Bu? Kenapa? Prosesnya masih lama? Iya, kalau yang parenting saya memang bikin outline itu beberapa memang sengaja beberapa buku, mana yang terkadang kan kita baca tentang parenting, kita ingin parenting gitu ya. Kita misalkan ingin saya kepingin melanjutkan self healing juga kan lanjutannya, terus habis itu dengan yang lain lagi, apalagi yang satunya itu. Jadi terkadang saya jenuh dengan yang ini, saya pindah judul yang ini, jenuh dengan jadi biar kita punya variasi. Cara Ibu mengatasinya ya Bu, kayak seperti itu ya. Iya.
Nanti ketika semuanya sudah selesai baru storkan naskahnya ke Guepedia, Iya. betul. Masya Allah. Lalu Bu, ada nih, ada nggak Bu saran untuk penulis nih yang kehabisan ide? Pasti banyak nih di luar sana yang teman-teman penulis yang kehabisan ide, bahkan berhenti menulis karena mentok tuh naskahnya segitu-segitu aja nih. Untuk Ibu sendiri mengatasinya selain gonta-ganti naskah tadi tuh Bu, gimana nih Bu cara lain untuk mengatasi kejenuhan atau mendapatkan Iya, ide-ide yang lain? iya. Jadi kalau saya misalkan kita kalau bisa dikatakan lagi mati gaya gitu ya dengan Iya. kadang saya sudah dengan buku ini sampai kemarin makanya yang parenting itu sampai bab 3 udah kayak mual-mual karena kan parenting itu berat ya bahasanya. Jadi memang aduh nggak sanggup saya gitu apalagi terus ada anak yang sakit gitu ya udah gagal fokus gitu kan. Akhirnya saya mau bikin lagi lanjutannya self healing gitu ya karena self healing itu kayak memang gue banget gitu ya dengan motivasi untuk saya untuk bisa survive gitu ya dengan kehidupan saya saat ini. Jadi memang dari situ dan kalau saya biasanya ngatasinya adalah dengan baca buku yang berkaitan dengan judul yang saya sedang kerjakan gitu ya. Kalau memang kayak parenting ini lagi memang kayaknya lagi jenuh ya, lagi mual banget gitu. Jadi saya memang banyak melihat misalkan dari apa namanya kajian-kajian pakar parenting gitu ya dari YouTube atau mungkin dari IG beliau gitu ya. Dari situ misalkan mungkin dari Bu Eli, dari Pak Cahyadi Takaryawan gitu ya, dari pakar-pakar parenting itu kita akan tahu gitu ya mana-mana yang akan kita masukin ke dalam buku kita. Jadi dari situ kita pelan-pelan gitu ya mulai di list lagi apa yang harus kita tulis gitu ya, apa yang mau kita lanjutkan untuk bab berikutnya. Dan terus kalau tidak dengan nonton apa namanya video mereka gitu ya dari apa namanya misalkan mereka lagi acara webinar dan sebagainya itu atau mungkin kita nonton dari film-film terkadang film-film itu kan ada juga ya mengenai tentang pengasuhan atau mungkin dari kayak film yang dulu saja bagaimana keluarga cemara gitu ya apa namanya film-film tentang keluarga jadi memang yang berkaitan gitu ya tapi kalau memang sudah stuck banget saya memang pindah gitu ya pindah dari judul satu ke judul yang lainnya dan kalau saya baca sih sebenarnya kita terkadang malas nulis itu memang malas misalkan panjang-panjang gitu ya. Kalau saya jadinya saya jadikan status dulu misalkan di status IG atau di status FB atau mungkin setidaknya di status WA itu story WA itu yang kita tapi nanti terus diabadikan gitu ya tulisan itu diabadikan kita dari masalah-masalah seperti ini misalkan kita nggak sempat nih mau nulis panjang tapi setidaknya ada ide kita di hari itu bisa tertangkap gitu ya karena kalau ide itu nggak ditulis dia akan hilang gitu ya tulisan itu yang akan menjadikan ide itu bisa kalau kuda liar itu diikat gitu ya itulah pengikatnya adalah tulisan makanya dari tulisan-tulisan itu kalau saya pas lagi anginnya lagi baik gitu ya anginnya lagi baik saya kumpulin diolah lagi kata-katanya udah bisa jadi 2 bab gitu jadi bisa untuk tambahan-tambahan di buku gitu ya jadi itu mungkin banyak lagi membaca memperbanyak misalkan kalau kita udah nek gitu ya dengan bacaan-bacaan kita nikmati aja hari keseharian kita kalau misalkan kayak dengan parenting memang saya juga melihat dari anak-anak sebenarnya kan parenting itu kan kita belajar juga dari mereka gitu ya proses menjadi orang tua itu kan kita proses belajar dari anak gitu ya belajar dari anak itu seperti apa nah dari itulah memang pelajaran-pelajaran dari kacamata yang kita jernihkan gitu ya insya Allah di situ ada banyak pelajaran yang bisa kita tulis gitu. Jadi jangan sampai kita terus berhenti memang kalau sudah berhenti berat gitu ya untuk menyemangati diri sendiri itu berat makanya saya memang aktif untuk mungkin nulis status saja paling tidak itu status itu ada gitu ya status atau mungkin kita nulis di notes gitu ya di notes itu jadi itu untuk menangkap apa yang kita rasakan gitu ya entah itu untuk nanti buku apa nggak masalah yang penting kita sudah menangkap ide-ide yang kita dapatkan hari itu seperti itu. Iya baik, jadi walaupun dari film
kita bisa ambil ide dari film ya Bu ya, dari seminar Iya. bahkan ataupun yang lainnya. Dan kalau misalkan mulai jenuh, istirahat sejenak, tapi jangan berhenti selamanya gitu, jangan berhenti Iya. lama-lama karena nanti bisa jadi bakatnya atau keinginannya malah tidak berlanjut Hilang gitu. gitu. Iya. Lalu nih Bu, kalau menurut Ibu, Guepedia tuh apa sih dan Guepedia tuh seperti apa? Kalau yang awal-awal memang saya sebenarnya sudah dapat gitu ya, IG-nya penerbit-penerbit itu sudah dapat. Wikipedia ini gimana sih gitu ya, seperti apa gitu, yang awalnya memang apa namanya tidak begitu paham gitu ya. Terus saya coba ikut di apa namanya, bagaimana caranya kita akses untuk apa namanya submit karya dan sebagainya, kan kita dari webnya gitu ya. Kita pelajari di sana. Jadi memang Wikipedia ini penerbit yang sangat apa namanya, ya gue banget gitu ya. Sangat mudah gitu ya, sangat mudah untuk apalagi penulis-penulis pemula gitu ya. Kita diberikan apa namanya, media yang sangat mudah nih gitu ya untuk kita ajak kerjasama. Dan awal-awal memang saya nyoba itu memang dari kisungan, oh ternyata lagi cepat, responnya itu cepat gitu ya, jadi sangat mudah gitu ya, dan akses semuanya. Terus naskah itu diikutin dari awalnya, mulai submit, mulai sampai prosesnya masih itu, terus habis itu publish dan proses cetak dan sebagainya kita bisa ngikutin gitu. Jadi sangat transparan banget dan sangat mudah gitu ya untuk diikutin sejauh mana buku kita. Terus dan kemarin kan ada beberapa penerbit itu yang kalau saya kan misalkan memasarkan karya gitu ya, ada yang tiba-tiba pesan 5, ada pesan gini cepet gitu. Kalau di GPD, kalau penerbit-penerbit ada yang mereka per 2 minggu gitu ya baru menerbitkan. Kalau Wikipedia, kalau misalkan cuma 1-2 gitu, sangat cepat gitu ya respon mereka dan pengiriman mereka. Kemarin dari customer gitu ya, dari yang membeli buku kemarin, responnya untuk Wikipedia packingnya itu bagus gitu ya. Mereka safe banget dengan apa namanya pengirimannya, dan nyampe-nya itu cepat gitu ya. Jadi itu suatu prestasi tersendiri buat Wikipedia, dan saya memang suka prosesnya yang cepat dan transparan gitu ya, dan apa namanya mudah untuk diajak kerjasama. Nah itu yang saya dapat dari Wikipedia. Insya Allah, alhamdulillah. Berarti pengalaman Ibu alhamdulillah baik ya Bu kepada Iya, Guepedia. Karena Guepedia sangat memudahkan untuk penulis-penulis di luar sana, apalagi penulis pemula ya Bu yang baru mulai. iya, Karena kita yang mendaftarkan ISBN-nya, kita yang membuatkan covernya. Jika teman-teman tulis di sana kesusahan membuat cover, kami akan membantunya dengan senang hati ya Bu ya. iya. Lalu yang terakhir nih Bu, ada nggak nih saran buat penulis-penulis di luar sana, atau mungkin apa kata kata-kata deh pokoknya, saran buat penulis-penulis di luar sana gimana Ibu? Iya. Nah, mumpung ini peluang emas nih yang diberikan Wikipedia ya, saya memang apa namanya berusaha gitu ya untuk menuliskan karya yang bisa jadi karya itu bisa lebih lama dari umur kita gitu ya. Karena kalau ide kita atau ilmu yang kita dapatkan itu hanya kita pendam sendiri, pas kita meninggal nggak ada apa-apanya gitu ya. Tapi kalau kita tuliskan, apalagi terus kita bukukan, dan buku itu bisa tersebar luas, bisa jadi buku-buku seperti ini penyemangat-penyemangat buat orang-orang yang melakukan kebaikan. Buku itu kan apa ya, seperti nasihat yang berjalan gitu ya. Jadi buku-buku ini bisa menyentuh orang-orang yang mereka yang mungkin dengan kondisi rapuh, dengan kondisi memang tengah down dan sebagainya, mereka tersemangati dan mereka melakukan kebaikan, maka pahala kebaikan itu akan sampai kepada kita gitu ya. Jadi menulis itu sebenarnya adalah MLM pahala gitu ya. Kita tengah mencari orang-orang yang akan bersama dengan kita melakukan kebaikan gitu ya. Dan dengan begitu
tulisan-tulisan ini akan lebih lama dengan umur kita gitu ya, karena bisa jadi seperti kalau sebelumnya kan ada Ketua FLP Batam, beliau sudah meninggal ya, yang awal-awal pendiri FLP Batam, Mbak Nurul F. Huda. Beliau tuh menuliskan sampai detak jantungku berhenti ya, kalau tidak salah judulnya. Jadi memang Masya Allah gitu ya, beliau meninggal, tulisan itu masih ada gitu ya. Jadi salah satu pelajaran adalah saat kita mempunyai apalagi kebaikan-kebaikan yang ingin kita sampaikan kepada orang lain, tuliskan gitu ya, tuliskan dan bukukan. Apalagi saat ini Wikipedia tengah memberi peluang besar kepada kita gitu ya, manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar pahala itu terus mengalir kepada kita. Dan yang perlu diingat saat kita meninggal nanti hanya 3 amalan saja yang akan kita bawa, yaitu amal solih kita, ilmu yang bermanfaat, dan anak solih-solihah. Belum tentu kita nanti punya anak ya yang solih-solihah gitu ya, tapi ilmu yang bermanfaat dan amal solih. Bisa jadi ilmu yang bermanfaat itu dari buku yang kita sampaikan itu adalah bermanfaat untuk yang lain, dan bisa jadi amal solih kita gitu ya, amal solih dari buku ini adalah menjadi jariyah buat kita yang akan menemani kita di alam kubur dan memberatkan kebaikan ya, timbangan kebaikan di yaumil hisab nanti. Jadi manfaatkan kesempatan ini, tulislah sebanyak-banyaknya, ayo berlomba-lomba gitu ya, mumpung kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk hidup dan untuk bernafas saat ini. Manfaatkan yang sebaik-baiknya, perbanyak karya dan terus belajar gitu ya, agar kita bisa semakin banyak karya, semakin baik amalan-amalan yang kita lakukan, semakin baik kebaikan-kebaikan yang akan kita berikan kepada Allah, terutama ya kepada zat yang memiliki diri kita. Dan manfaat ini juga akan membuat kita semakin dekat gitu ya dengan Allah gitu ya, karena amalan-amalan yang terbaik inilah yang akan nanti mendekatkan kita kepada Sang Pencipta kita. Mungkin itu Mbak dari saya. Masya Allah, jadi terus berbuat kebaikan ya Bu ya, tulis karya-karya yang bermanfaat agar pahalanya pun juga terus mengalir begitu ya Bu ya. Iya, banyak banget nih pelajaran yang kita ambil dari pembicaraan Zoom dengan Ibu Khoiriyah, benar ya Bu ya? Banyak banget ilmu yang kita ambil, dan makin banyak lagi kalau misalkan kita beli bukunya Ibu Khoiriyah ya, self healing dan inspiratif. Benar Ibu? Iya, jadi buat teman-teman yang mau beli buku Ibu Khoiriyah self healing ataupun inspiratif, langsung aja bisa order bukunya di guepedia.com ya Bu ya, atau bisa juga beli di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak gitu. Baik Ibu, terima kasih ya Bu telah menyempatkan waktunya untuk berbicara kepada Guepedia, bertukar cerita, berbagi motivasi, inspirasi. Semoga di luar penulis-penulis di luar sana jadi terus berkarya ya Bu ya, yang tadinya malas jadi rajin, jadi semangat lagi. Baik Ibu, kita akhiri ya Bu ya. Terima kasih banyak ya Bu ya telah menyempatkan waktunya. Kami akan tunggu naskah berikutnya ya Bu ya di Guepedia. Insya Allah. Iya, baik. Kami akhiri ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Ibu, terima kasih.